air Jakarta masih jauh dari kata layak. Kualitas air tanah yang berbau misalnya membuat sebagian warga Jakarta Utara membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Air merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Pencemaran lingkungan turut menyumbang dampak buruk bagi kualitas air tanah, seperti yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Kebutuhan akan air bersih mendatangkan rejeki tersendiri bagi para pedagang air ini. Mereka menjajakan air bersih dari rumah ke rumah. Biasanya, satu gentong air dihargai Rp3.000 hingga Rp5.000, tergantung jarak tempuh rumah penduduk yang diantar. Kusyati, salah satu pelanggan tetap air bersih keliling. Ia membeli air untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak. Dalam sebulan, biasanya ia harus mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000 untuk membeli 8 gentong air. Sementara untuk kebutuhan cuci dan mandi, Kusyati memanfaatkan air sumur. Air sumurnya memang terlihat jernih, namun cenderung berbau, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Ya soalnya dari air bawah sih sumur, pokoknya nggak bisa dipakai masak dah. Kadang kalau bau banget, nggak bisa dipakai. Mau mandi aja kadang nunggu dulu hujannya surut, berhenti baru bilas lah gitu. Pokoknya bau deh, bau banget, nggak bisa dipakai. Tak hanya warga kampung Tegal Kunir, mayoritas warga kampung Kurus Jakarta Utara ini juga membeli air bersih untuk kebutuhan konsumsi. Kayak bau lumpur gitu. Tapi orang kita nggak punya uang ya biarpun bau lumpur, nah kita pakai aja. Yang penting bening gitu. Agar air lebih jernih, warga biasanya mengakali dengan menyaring air sumur menggunakan busa, karung beras, dan batu-batu yang disusun dalam penampungan air. Sebagian warga yang berprofesi sebagai buruh ini merasa terbebani dengan biaya untuk membeli air bersih. Mereka berharap pemerintah segera bertindak untuk memperbaiki kualitas air. Arsi Nuril, Ires Anggraini melaporkan untuk NET. Kalau kita melihat tayangan tadi, sampai air pun sudah berbau, itu bukan termasuk dalam kategori air yang sehat. Di mana syarat air bersih sebenarnya adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak mengandung logam berat. Tapi ternyata dari Greenpeace.org mengatakan bahwa di Indonesia hanya kurang lebih 20% masyarakat Indonesia yang bisa memiliki akses air bersih. Selebihnya 80% tidak. Wow. Oke. Data yang menarik ya. Ya, dan mayoritas air kita tuh berada di lautan. Jadi cuma sekitar 2,5% saja yang merupakan air tawar, hanya 2,5%. Iya, 97% di dunia itu memang semua adalah air laut. Jadi tidak salahnya untuk ya mulai melek teknologi untuk mengakses mengolah air laut bisa untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini juga saya dapat ada fakta-fakta yang menyebutkan bahwa ternyata kalau dari tahun 2013 kemarin diprediksi 20 tahun ke depan tidak akan tersedia lagi air tawar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar setengah populasi manusia di dunia pada saat itu. 20 tahun lagi dari sekarang. Kalau manusia di bumi ini tetap memperlakukan air semena-mena seperti sekarang misalnya. Tapi kalau kita berkunjung ke suatu daerah yang kesulitan untuk minum air tawar atau air sumur, mereka memanfaatkan air hujan. Jadi mereka ketika musim hujan menadah air hujan tersebut dalam suatu bak besar. Nah itu mereka gunakan dalam jangka waktu tertentu. Tapi kan sulit Niko, kalau sekarang kita suruh menadai air hujan gimana? Yang paling gampang caranya adalah menanam pohon. Menanam pohon itu bisa jadi salah satu cara. Air, ya? Iya, karena saya pernah waktu itu ikut gerakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Namanya Indonesia Menanam. Ini kalau Anda yang mau ikutan juga bisa langsung lihat di Twitternya @indomenanam. Jadi ini memang program dari Kementerian Kehutanan menanam 1 miliar pohon dan tahun ini mereka menargetkan 2 miliar pohon yang ditanam. Jadi kita bisa menanam di mana aja dan paling menyenangkan kalau menanam pohon adalah kita kasih nama pohon kita dengan nama kita sendiri. Saya pernah melakukan hal itu. Pohon nama saya ada di Tangerang, ada di Balikpapan, ada di Samarinda. Kalau saya ada di Kalimantan. Kamu ada di Kalimantan? Di Kalimantan. Kawan di Kalimantan. Oke, selanjutnya Niko. Ya masih